Lukas 13 ayat yang ke-6, perikop pembacaan ayat tersebut perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi jika musim tuai datang, pemilik kebun segera datang, ia berharap mendapat apa? Buah atau hasil. Dan kalau dijumpai ada yang tidak menghasilkan, pasti ditebang. Demikian pula hidup orang percaya Yesus harus punya buah-buah yang baik. Ya, jadi harus mempunyai buah-buah yang baik. Berbicara tentang buah, itu ada buah pertobatan. Berbicara buah, ada buah-buah roh, yaitu karakter ilahi, ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus upgrade di dalam diri saudara dan saya. Ya, terutama buah-buah pelayanan itu harus ada, yang artinya apa? Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang telah memperoleh anugerah keselamatan, kita juga harus bergerak menyelamatkan orang lain. Dan bahkan kalau kita teliti di dalam Alkitab, memang itu pesan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Saat itu murid-murid kembali kepada profesi mereka, yaitu apa? Penjala ikan. Dan kemudian pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus tanya kepada salah seorang murid, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Diulang-ulang pertanyaan Tuhan Yesus itu, apakah engkau mengasihi? Diulang sampai 3 kali. Berarti penting enggak? Penting. Kalau di dalam Alkitab dicatat, ditulis berulang-ulang, itu penting. Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan ditulis di dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Jadi yang artinya hari-hari ini kalau kita mengamati, banyak orang itu tidak tergembalakan. Banyak orang itu tidak terarah. Banyak mereka ini letih, lelah, dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Jadi itu sebabnya masuk di tahun 2023, saudara dan saya harus berbuah. Harus berbuah. Dan buah-buah yang kita hasilkan harus baik. Buah pertobatan harus baik. Buah-buah roh kita harus terus ada peningkatan. Buah-buah jiwa diselamatkan harus bertambah-tambah. Semuanya dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang berikutnya, buah memang harus baik. Sebab apa? Hidup kekristenan ini ada perlombaan, ada pertandingan, ada kompetisi. Ditulis di dalam Ibrani 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jelas, hidup di dunia itu kita itu mempunyai banyak saksi. Saksinya siapa? Tuhan Yesus melihat hidup kita enggak? Pasti. Iblis melihat kita enggak? Pasti. Orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita melihat kita enggak? Melihat. Betul? Dan Alkitab berpesan, marilah tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Sebab apa? Ada perlombaan, ada pertandingan, ada kompetisi. Saudara ingin jadi juara? Nah, buah harus baik. Sebab apa? Hidup Kristen ada perlombaan. Buah harus baik sebab hidup Kristen yang diperebutkan yaitu mahkota yang abadi. Ada yang diperebutkan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, tiap-tiap orang
yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, kata Paulus, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, kata Paulus, aku berlari tanpa tujuan. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Yang artinya, dari sekian banyak ayat firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita, masuk di tahun 2023, saudara dan saya tidak ada alasan. Kita harus berbuah. Dan buah itu harus baik. Tuhan Yesus memberkati.